Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revelin dari SMAK 3 BPK Penabur Bandung. Saat ini saya akan membahas mengenai lingkaran. Nah, teman-teman tahu nggak sih lingkaran itu apa? Lingkaran adalah koordinat kedudukan titik-titik yang memiliki jarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, dalam lingkaran ini ada jari-jari. Jari-jari lingkaran adalah jarak lingkaran terhadap titik pusat lingkaran yang besarnya selalu sama terhadap titik dimanapun pada lingkaran. Nah, sebelumnya aku mau bahas tentang sejarah lingkaran nih. Nah, jadi waktu itu bangsa Sumeria di Mesopotamia kuno itu menemukan sebuah roda yang menandai penemuan lingkaran dalam matematika. Nah, penemuan roda ini akhirnya dipelajari oleh orang-orang Mesir kuno. Kemudian mereka memiliki kepercayaan misterius mengenai baris 60, di mana Mesopotamia kuno membagi perhitungan waktu dan lain-lain menjadi 60. Nah, contohnya adalah membagi 1 jam menjadi 60 menit, membagi 1 menit menjadi 60 detik, dan lain-lain. Nah, Mesopotamia kuno ini mewariskan basis 60 kepada Mesir kuno. Dan mereka ini sangat menyukai segitiga sama sisi, dan saat 6 segitiga sama sisi itu digabung, maka terbentuklah sebuah lingkaran. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, sudut dari lingkaran penuh itu 360 derajat. Nah, ini adalah awal mula ditemukannya sebuah lingkaran. Nah, kita masuk ke dalam persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran ini, seperti yang tadi sudah diulas, itu ditemukan atau diturunkan dari teorema Pythagoras. Nah, rumus ini adalah AB kuadrat sama dengan dalam kurung X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, kemudian ada persamaan dasar dari sebuah lingkaran. Nah, bentuk dasarnya ini adalah dalam kurung X kurang XP kuadrat ditambah Y kurang YP kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tanda P. Ini tuh merupakan titik pusat. Bagian ini adalah R. R itu adalah jari-jari lingkaran. Nah, kemudian juga ada bentuk persamaan terbuka. Bentuk persamaan terbuka ini rumusnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan terbuka ini juga sering dikenal sebagai bentuk persamaan umum. Nah, selanjutnya ada persamaan lingkaran nih. Yang pertama adalah titik pusat dari satu titik pada lingkaran. Nah, dari sini kita dapat menghitung jari-jari dari lingkaran itu dengan rumus R sama dengan akar X1 min XP kuadrat ditambah Y1 kurang YP kuadrat. Dan akan membentuk persamaan lingkaran sebagai berikut. X kurang XP kuadrat ditambah Y kurang YP kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang kedua adalah titik pusat dan menyinggung sumbu X atau Y. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambarnya. Kita dapat menghitung jari-jarinya yang menyinggung sumbu X. Jari-jarinya adalah mutlak dari YP, dan yang menyinggung sumbu Y, jari-jarinya adalah mutlak dari XP. Dan dapat membentuk sebuah persamaan lingkaran dengan rumus X kurang XP kuadrat ditambah Y kurang YP kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya, yang ketiga adalah titik ujung diameter. Nah, kita dapat menghitung pusat dari lingkarannya, yaitu dengan P sama dengan 1/2 X1 tambah X2, 1/2 Y1 tambah Y2. Nah, kita juga dapat menghitung jari-jarinya dengan rumus R sama dengan setengah akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat, dan membentuk sebuah persamaan lingkaran yaitu X kurang XP kuadrat ditambah Y kurang YP kuadrat sama dengan R kuadrat, atau X kurang X1, X kurang X2 ditambah Y kurang Y1, Y kurang Y2 sama dengan 0. Yang keempat adalah titik pusat dan persamaan garis singgung lingkaran. Nah, kita dapat menghitung jari-jarinya dengan rumus R sama dengan mutlak dari A dikali XP ditambah B kali YP ditambah C
per akar A kuadrat ditambah B kuadrat, dan akan membentuk sebuah persamaan lingkaran dengan rumus X kurang SP kuadrat ditambah Y kurang YP kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, selanjutnya ada kedudukan titik terhadap lingkaran. Yang pertama adalah di dalam lingkaran. Yang kedua, titik pada lingkaran. Dan yang ketiga, di luar lingkaran. Nah, kalau teman-teman lihat di bawah ini ada K lebih kecil dari 0, K sama dengan 0, K lebih besar dari 0. K itu adalah kuasa. Kuasa adalah persamaan lingkaran yang telah disubstitusi oleh koordinat titik yang diuji. Nah, kedudukan titik ini tuh sangat bergantung atau dapat ditentukan menggunakan nilai kuasa. Kalau kedudukan titiknya di dalam lingkaran, maka K-nya itu akan lebih kecil daripada 0. Kalau titiknya tepat pada lingkaran tersebut, maka K-nya itu sama dengan 0. Apabila titiknya di luar lingkaran, maka K akan lebih besar daripada 0. Nah, selanjutnya ada kedudukan garis terhadap lingkaran. Yang pertama ini adalah memotong lingkaran. Yang kedua, menyinggung lingkaran. Dan yang ketiga, tidak memotong lingkaran. Selanjutnya ada persamaan garis lurus lingkaran. Yang pertama ini adalah gradien garis singgung lingkaran yang membentuk persamaan garis singgung dengan rumus Y kurang YP sama dengan M X kurang XP plus minus R akar M kuadrat ditambah 1, di mana M itu adalah gradien dari garis singgung lingkaran. Yang kedua, ada titik pada lingkaran atau titik singgung dengan rumus X kurang XP, X1 kurang XP ditambah Y kurang YP, Y1 kurang YP sama dengan R kuadrat. Yang ketiga, ada titik di luar lingkaran. Nah, persamaannya adalah Y1 kurang YP sama dengan M, X1 kurang XP plus minus R akar M kuadrat ditambah 1. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Soalnya adalah jika lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2AX ditambah B sama dengan 0 mempunyai jari-jari 2 dan menyinggung X kurang Y sama dengan 0, maka nilai A kuadrat ditambah B adalah... Nah, kita masuk kepada penyelesaiannya. Yang pertama, kita sudah diketahui jari-jarinya, sudah diketahui R-nya, maka kita bisa mencari yang lain. Kita menggunakan rumus jari-jari, yaitu akar seperempat A kuadrat dikurangi seperempat B kuadrat dikurang C. Nah, kita masukin 2 sama dengan akar 1/4 dikali min 2A kuadrat dikurangi B. Maka kita akan temukan 4 sama dengan A kuadrat dikurangi B. Nah, lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X tambah B sama dengan 0 itu menyinggung Y sama dengan X. Maka diskriminannya menjadi 0. Nah, X kuadrat ditambah X kuadrat dikurang 2AX ditambah B sama dengan 0. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih bingung, kenapa X kuadrat ditambah X kuadrat dikurang 2AX tambah B sama dengan 0, ini tuh kita substitusikan. Substitusikan Y sama dengan X. Maka, bagian Y kuadratnya akan kita rubah menjadi X kuadrat. Maka dihasilkan X kuadrat ditambah X kuadrat kurang 2AX ditambah B sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan menjadi 2X kuadrat kurang 2AX ditambah B sama dengan 0. Dengan A itu 2, B-nya min 2A, C-nya sama dengan B. Nah, tadi diskriminannya itu 0, maka kita masukkan menggunakan rumus B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Kita masukkan menjadi min 2A kuadrat
kurangi 4 kali 2 kali B sama dengan 0. Maka hasilnya akan menjadi 4A kuadrat dikurang 8B sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan menjadi A kuadrat dikurang 4B sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita akan mengeliminasikan persamaan pertama dan persamaan kedua. Kita eliminasikan. Nah, hasilnya itu menjadi B sama dengan 4. Kita substitusikan. Maka A kuadrat sama dengan 8. Nah, pertanyaannya, A kuadrat ditambah B, hasilnya berapa? Kita masukkan, A kuadratnya 8, B-nya 4, hasilnya menjadi 12. Oke, segitu dulu pembahasan kita tentang lingkaran. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih.